lakul mauti ke Nabi Ibrahim dan akan mengambil nyawanya itu Nabi Ibrahim tangklek, kowe sapa? Aku malaikat. Ono apa? Ditugasno pangeran mencabut nyawa Anda. Terus kata Nabi Ibrahim, apa kamu tahu saya ini siapa? Ya tahu, Anda Khalilur Rahman, kamu kekasih Allah. Terus kata Nabi Ibrahim, hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa ada kekasih membunuh yang dikasih? Pasti Anda salah. Ya karena malaikat nggak pernah ngaji di sini di progresif ini, dia tidak bisa jawab. Akhirnya niki kalau pamit niki kalau sembuh niki cekap, niki cekap. Bingung, betul kulino nih bingung. Akhirnya malaikatnya matur malih teng pangeran. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim logikanya begini. Wahal ra'aita habiban yumitu habibah. Mosok kekasih kok dipateni kekasih. Terus kata Allah gini, ya sudah bilang gini sama Nabi Ibrahim sama Ibrahim. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih kok ora siap ketemu sing dikasih. Akhirnya Israel datang lagi. Balik mana? Gini logikanya dibalik sekarang begini gitu. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Terus Ibrahim bilang oke ya gak masalah sudah. Artinya apa? Kita ini diajari satu logika. Logika apa saja? Ini Allah. Sehingga ya memang normalnya hidup tuh cerdas. Kata Ghazali cerdas nyikapi apa? Realitas. Ini penting saya utarakan. Saya punya sekian contoh kecerdasan para nabi. Saya berkali-kali cerita nabi yang sezaman itu sebetulnya 3, tapi yang ilmunya level itu hanya 2. Karena ada yang sezaman yaitu Ibrahim dan Lut. Tentu tidak level karena Nabi Lut itu pernah keponakan Nabi siapa? Ibrahim. Kedua Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ini juga agak level karena Nabi Harun jadinya Nabi itu karena proposal Nabi Musa. Jadi proposal mulai dulu ya ada. Nah, Nabi Musa kita tahu adalah al-sak. Al-sak itu kalau ngendikan itu lesannya agak cedul ya. Cedul. Ini nanya jejer ke sana, jadi kalau nggak bisa tanya ya. Bahasa Arabnya pokoknya al-faq, cedul ya. Cedul. Karena masyhur ya kita tahu cerita itu Musa yang kecil itu sebeling, itu nak digendong Fir'aun itu dijabuti jenggote. Padahal masih kecil. Sesuai Fir'aun curiga dasar Bani Israel. Lama-lama dia memutuskan sepatah ini aja ini jelas darah-darah Israel. Kita tahu Fir'aun adalah orang Kipti, orang Mesir. Setelah berkali-kali gitu terus tanya gini sama Asia, ini anak ini sudah bisa mikir, memang dasar Bani Israel jadi gak suka orang Kipti. Orang bah cah cilik biasa gak masalah. Singkatnya terus dites ada jamroh, ada bara api sama apel. Sebetulnya Musa ini sudah tahu mau ngambil apel, tapi kalau dia ngambil apel dibunuh sama Fir'aun berarti bisa membedakan. Akhirnya sama Jibril diarahkan ngambil apa? Api jamroh tadi. Akhirnya agak ditelan terus menjadi lesannya apa? Cedul. Sampai sepuh jadi nabi tetap begitu. Makanya beliau ngendikan Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus proposalnya itu tadi waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Sebagian ayat lebih jelas lagi yaitu wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya rid ayyusaddiqun. Jadi dan saudara saya Harun lebih fasih berbicara daripada saya. Jadi kualitas ilmiahnya bagus Musa tapi jubirnya itu Harun. Ya kira-kira gak Mbah Lim dulu. Iya Mbah Lim. Ya kita. Jadi ini saya jubirnya Gus Ali, saya Harun, ini Musa. Maksudnya kaya karena sudah ada nabi. Singkat cerita karena Musa itu agak alsak sehingga Harun ini ya nggak levelnya. Padahal sezaman, sehingga ya nggak pernah bantah-bantahan, nggak pernah adu argumen. Yang benar-benar Nabi sezaman dan kemudian sering adu argumen adalah Isa dan Yahya. Kita tahu umurnya ya imbang, kualitas al-mazaya wal wadail juga imbang. Nabi Isa kita tahu wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Mulai kecil bisa ngendikan, ya sudah pinter. Nabi Yahya kita tahu ya Yahya khudil kitabah bikuwah wa atainaul hukma sabiyya. Jadi sama-sama pinter. Wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Itu dua beliau ini
menjadi satu manhaj besar dalam Islam. Itu kalau main ke salah satu kampung, itu Nabi Isa tanyanya aneh. Aina syirarun nas? Orang-orang yang jelek-jelek itu di mana? Orang-orang fasik itu rumahnya mana? Kalau Nabi Yahya tanya, aina khiyarun nas? Orang-orang baik itu di mana? Akhirnya beliau ini saling berargumentasi. Kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Terus Nabi Isa katanya, lah kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Terus kata Nabi Yahya, enak kancanan wong soleh, gak ruwet kan? Kancanan wong soleh itu kan enak, gak dibodoni, gak ruwet. Pemenang kancanan wong mati, sering bodoni. Gitu. Masyhur itu cerita Gus Dur, Gus kenapa sering ziarah? Kancanan wong urip sumpek. Iya. Wong mati gak tau bejo. Wong mati ora tau bejo. Ini teman ziarahnya Bapak. Wong mati ora tau bejo. Ya sudah. Itu ya ini santai-santai saja, rileks saja. Karena saya sudah tahu mau ngomong apa. Nanti kalau ingin serius ya ngaji sama saya, harus khatam biar enggak jadi korban kama sayati sama kama takoddam. Akhirnya Nabi Yahya gantian tanya, kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Itu masyhur beliau. Ini dalam kitab Tabaqatul Asfiya karangan Abu Nu'aim Al-Asfihani. Riwayat Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Jawabnya Nabi Isa unik. Ana an-nabiyyu, saya ini nabi. Bimanzilatit tabib. Nabi itu ibarat dokter. Udawil mardo. Di mana-mana dokter itu cari orang sakit. Makanya di NU itu banyak kiai-kiai yang nangani orang-orang fasik. Dakwah nih gue wong nakal-nakal itu ya ada khazanahnya, asal gak keterusan katut gitu saja. Jadi kalau kamu niru Gusme itu sebenarnya konsepnya satu, asal ada bukti jadi wali dan tidak katut. Kalau ndak ya sudah usah. Gak usah wae kata Gus Ali sudah. Kalau gak kelasnya jangan. Sehingga dua beliau itu jadi khazanah besar. Misalnya Anda jadi kiai di daerah-daerah yang Islamnya sudah maju. Mungkin Anda ini hanya mendapat fasilitas dari Islam. Makanya saya sendiri secara pribadi, misalnya kecelok pinter, tah ranking, tah juara musabaqah tilawatil Quran, kadang dari sekian prestasiku untuk umroh mendapat. Karena kita punya prestasi di daerah yang prestis. Sementara teman-teman kita, makanya ini kalau ada santri progresif yang nggak pinter, tak kasih ijazah, tak kasih support. Barokahnya tidak pinter, akhirnya hidup di daerah tertinggal. Barokahnya hidup di daerah tertinggal, Anda muassisul ma'had, Anda muassisul masjid. Sing prestasi hanya mendapat dari negara, yang tertinggal malah memberi kontribusi. Akhirnya apa? Lama-lama ini yang prestasi coro Jawa ngatok tomak. Saya dapat apa? Sementara yang di desa tertinggal, saya bisa memberi apa? Sehingga Allah bikin wong bodoh itu ada rencana besar itu kira. Jadi mau orang bodoh itu gak ada orang-orang santri yang hidup di daerah-daerah apa? Tertinggal. Aman golek prestasi, golek umroh, sambil sing imami Masjid Haram barang. Terus kapan dakwahnya? Karena yang diburu itu mendapat, bukan memberi. Ini bahaya sekali bagi Islam.